Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di Sumatera. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat duha, selamat tengah malam untuk penonton pesantren Ojol channel di Lima Benua ya. Saya mau ngomong apa ya? Setelah saya kembali dari kampung, saya lagi dalam proses isolasi ya, isolasi mandiri, ngambil inisiatif sendiri karena banyak ketemu saudara-saudara di Garut. Terus di Bandung nggak ada yang pakai masker di sana. Kayaknya yang repot cuma Jakarta dan TV. Soalnya fine saja. Nah, itu kemarin ini ya, ada Edi Prabowo yang ketangkep ya, anak angkatnya Pak itu siapa? Pak Prabowo Subianto. Iya Pak Prabowo Subianto. Karena dituduh dapat uang apa? Uang suap ya, 3,4 miliar, banyak bener sih. Terus dibeliin ini katanya, ya kasihan aja kalau saya orang-orang yang jatuh itu jangan diketawain ya, karena jatuh itu sakit ya. Saya mau sarapan. Lama saya nggak sarapan di kebun. Ada ini nih, cabai 3,4 miliar ya, kecil itu sebenarnya. Dapat menerima suap ya. Dulu waktu saya baca koran Kompas dulu, waktu saya remaja, itu ada korupsi besar di zaman Pak Harto, namanya Budiarjo apa ya, yang kepala Bulog itu loh. Itu dia korupsinya 6 miliar. Zaman 40 tahun yang lalu 6 miliar. Ini kan Budiaji kalau nggak salah tuh. Terus zamannya Jaksa Agung yang 20 tahun yang lalu itu dapat uang suap 6 miliar. Ini 3,4 miliar, kecil ya. Itulah, nggak hati-hati. Sebagai pemain baru sih jadi politisi di pemerintahan. Tapi kata teman saya tuh yang punya restoran apa, Balenya itu udah 3,4 miliar mah yang ini yang ditransfer. Paling lebih banyak yang nggak ditransfer, yang langsung ya. Biasanya kan transaksi gitu biasanya nggak diterima ini ya, nggak ditransfer tapi dipakai tas gitu biasanya. Kasus-kasusnya ditangkap di OTT sama KPK, misalnya di tempat parkir, di mana lagi ya, di tempat parkir atau di jalan mana gitu. Nggak mungkin ditransfer karena bisa kena lacak. Ini yang kena lacak ditransfer 3,4, terus dibeliin apa itu sama istrinya, tas, sepatu puluhan juta, terus jam Rolex 700 juta. Kemarin anak saya beli jam bagus 50.000. Gagah juga dia pakai pakai jam. Ya sudahlah, Allah memberikan lama saya sudah. Oh iya, ini saya dikritik orang banyak penonton ya, nggak banyak sih. Kalau ngomong sambil apa, jangan makan Pak, nanti ditiru anak-anak. Udah dikasih petunjuk aja, jangan diikutin cara makannya tuang donat gitu aja ya. Sebab kalau bikin konten nggak pakai makan nggak seru. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bihun ya, masih uduk, bukan makanan rumah ini. Makanan rumah cuman ini nih, barusan bikin tempe mendoan loh. 2. Terus saya ngambil aja, ngumpet ikan asin punya istri saya, tinggal 2. Dia teriak, jangan diambil. Punya Umi. udah hari gini masih seneng apa, seneng pete dari kampung kemarin, direbus sama ikan asin. Aduh, saya beli 8.000 ya, ada bakwannya 1, terus pastel 1, apalagi lah ya, tahu isi 1, sama orek sama bihun 8.000. Bismillahirrahmanirrahim.
Udah ya, jadi semoga cepat selesai ya. Kayaknya Pak Prabowo adalah tamat kayaknya karirnya, moga-moga. Kalau dia nggak hati-hati ngambil langkah ya sebenarnya. Jadi kan urusan benur sebenarnya itu. Ekspor apa benur, benih lobster itu loh. Benur membentur Adi Prabowo akhirnya kan. Iyalah, Menteri Kelautan untuk ekspor benur ya yang ngasih izin kan, paling dia ngasih izin. Pengusahanya kira-kira ngasih ucapan terima kasih kira-kira gitu ya. Tapi banyak benur sih, 3,4 miliar. Ini nasi makan tuh cuman sebenarnya teh manis makan nih cuman segini ya, cuma 8.000 juga kenyang nih. Banyak bener sih Bu Bunda tuh ngasih nasi ke saya tuh, suka dilebihin, suka dibanyakin. Sangkanya perut saya perut tukang becak apa. Asli la haula wala quwata illa billah. Terus apalagi akhirnya hebohnya Habib Rizik ketutup ya sekarang ya, sama kasus Adi Prabowo. Ada orang mau udah disetting. Biasa kalau ada masalah gempa politik ditutupi dengan gempa politik yang lain, supaya gempa politik yang lain yang merugikan pemerintah kemarin, sehingga orang memposisikan Habib Rizik sebagai pahlawan. Apalagi balihonya diturunin sama TNI. Banyak perhatian sekarang nggak ke Habib Rizik lagi kan, dialihkan tuh. Ya begitulah politik. Ntar di situ apalagi gitu ya. Woi, ikan asin nanar, ikan asin. Ya rakyat mah ya tetap harus mikirkan jalan-jalan usaha apa supaya ekonomi keluarga itu kebantu. Karena kalau nurutin bantuan dari pemerintah sampai kapan? Nggak mungkin juga kan. Jadi tetap aja rakyat mau berjuang ya. Bantuan itu kan sifatnya sementara, dan kesannya kok rakyatnya nggak mandiri kan dibantu ya. Betul saya nggak tahu sekarang Habib Rizik mungkin istirahat ya. Baguslah istirahat lah setelah memberikan shock terapi ya. Itu datang dari Mekah masih shock terapi dengan pidatonya di mana-mana. Tamburan di Mega Mendung. Pidatonya lebih tajam ya. Setelah 3,5 tahun ditarbiyah sama Allah di mana itu, di Mekah. Pemerintah nggak ngarepin dia pulang sebenarnya. Kalau dia bisa pulang karena usaha-usaha dari BRI dan teman-temannya nggak gagal aja menahan Habib Rizik pulang ya. Karena kepulangannya betul-betul nggak dibantu kan sama duta besar kita.
Dan itu yang menyebabkan isolasi itu, yang menyebabkan kebencian terhadap orang yang mengisolasi itu, yang mengurung Habib Rizik di Mekah itu, maksudnya orang Indonesia yang punya kekuasaan di sini, bikin Habib Rizik itu dicintai ya, ditunggu. Apa Mek? Cabai banyak. Panen Mi, ambil-ambilin apa? Pada jatuhan dia. Ntar dibersihin. Tuh, hah? Ini diambil ya, aku makan ini. Ini kan Allah yang ngasih, kita ambil. Nggak terlalu pedas sih. Jadi bola pertama itu kan yang main Habib Rizik ya. Setelah disambut oleh 3 juta masa itu, sampai tol itu macet 7 kilo, pemerintah cenderung defensif kan, untuk kemudian memainkan, membayang-bayangi dengan cara menurunkan itu baliho Habib Rizik. Dijawab sama Ustadz Maher, dicopotnya baliho Habib Rizik oleh Pangdam itu. Dia mengucapkan terima kasih karena dibantu meringankan beban masyarakat untuk menurunkan baliho itu ya. Jadi akhirnya skornya 1-1 kan. Jadi banyak respon dari netizen itu, kerjaannya TNQ menurunkan baliho itu jadi bahan tertawaan ya, bahan kecaman ya. Malah ada yang bilang, emangnya kalau baliho kan alasannya spanduk itu ada aturannya, kata Pangdam tuh, bayar pajak, tuh naruhnya juga di tempat tertentu. Itu dijawab dengan gampang sama warga netizen. Emangnya baliho spanduk tokoh-tokoh partai di jalan-jalan itu pada ini, pada bayar pajaknya? Enggak juga, katanya begitu. Kan banyak tuh kalau lagi pilkada, tiba-tiba baliho muncul di mana-mana ya. Kalau balihonya Fadlizon, saya yakin dia bayar karena besar itu. Saya lihat di mana itu, di Parung juga besar, entah berapa ratus juta dia bayar. Niat jadi anggota DPR yang kepilih lagi, gede dinosaurus. Balihonya Fadlizon pasti bayar. Tapi kalau yang pinggir-pinggir jalan tuh, apalagi bendera-bendera ormas itu, spanduk-spanduk apa bayar? Nggak yakin ya. Jadi terkesan ada diskriminasi penurunan baliho itu toh. Kata teman saya, ya kalau spanduk tokoh-tokoh politik, partai-partai politik yang ada jalan-jalan sih nggak mungkin diturunin TNI. Yang diturunin TNI itu yang khusus, yang gambarnya Habib Rizik. Kalau tokoh yang lain enggak. Kata teman saya, kenyang deh, tahu isi tauge ya, itulah. Jadi sayang, kasihan Pangdam itu jadi cercaan, jadi malah turun wibawanya. Apalagi dia baca Qurannya keliru ya, amanunya ketinggalan. Ku anfusikum, harusnya ku anfusakum, salah lagi ya. Mantap lah, udah ya. Hari isolasi mandiri sampai tanggal 5 ya. Doakanlah nanti. Kayaknya saya nggak jadi keliling Jawa jalan kaki karena ngeri juga itu daerah hitam ya, Jawa Timur itu pandeminya katanya meningkat kasus-kasus,
Apalagi kemarin saya lihat apa bahaya vaksin tuh, karena bisa setelah divaksin malah virus corona yang bermutasi dengan jenis lain itu berkembang atau bermutasi istilahnya, itu bisa makin ganas katanya. Masih didengar nggak sih suara ilmuwan tuh? Peneliti mikrobiologi didengar nggak sih sama politisi yang akan memvaksin rakyatnya itu? Vaksin juga bisnis juga, triliunan. Kerjanya Cina sama Bill Gates ya, kalau kata Dokter Tirta ya. Isu-isu yang politis yang duitnya banyak, saya nggak dapat apa-apa. Saya nasi uduk beli sendiri 8.000. Makanya makanya jangan dipercaya politisi itu sampai dia terbukti berbuat yang baik. Kalau cuma ngomong aja jangan dipercaya politisi itu. Saya kata Edi Prabowo kan, tidak akan membuat malu apa Jokowi, saya akan bikin bangga Presiden Jokowi waktu dia dipilih jadi menteri. Nah kalau sekarang udah ketangkep tangan KPK ini gimana mau ngomong apa? Diborgol pakai pakaian orange karena urusan uang. Tapi kalau Anton Permana, Jumhur Hidayat, Kin sama tokoh-tokoh koalisi atau Syahganda, tokoh koalisi apa? Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, dia dipenjara karena beda pendapat atau mengkritik, seperti Gus Nur juga. Beda kualitas. Kita bangga terhadap orang-orang yang ditahan karena pandangan-pandangan politik ya. Tapi kalau yang baju orange ditahan karena untuk kepentingan pribadinya yaitu duit, wah kita prihatin ya. Semoga kayaknya ini settingan politik, mesin politik untuk membungkam ya potensi Prabowo jadi presiden ya. Ya nggak usah jadi presiden lah, presiden nanti biar Anies aja sama Habib Rizik gitu, atau Pak Gatot. Pak Gatot jadi wakil, Anies jadi presiden, Habib Rizik jadi apa ya? Itu penasehat presiden, tim pres, supaya dia tetap bisa kemana-mana menyalurkan keluh kesah masyarakat ke istana. Habib Rizik tuh kira-kira fungsinya gimana, setuju nggak? Setuju ora? Komentar ya. Jadi wakil presidennya Pak Gatot Nurmantio ya kan, mewakili militer dan purnawirawan. Kemudian Pak Anies mewakili kaum menengah, mewakili milenial ya kan, dan mewakili kaum intelektual perguruan tinggi gitu ya. Habib Rizik mewakili grassroots. Dan jangan dimasukkan untuk posisi-posisi yang ini, yang apa, yang protokoler gitu loh, yang ada acara-acara yang padat. Dia biarkan jadi orang bebas, jadi one team press aja lah, penasehat presiden gitu ya. Presiden itu Anies dan wakil presiden Gatot ya. Paling lawannya Puan sama Ganjar sama Ridwan, kecil lah jadi itu insya Allah apa Anies ya. Tapi partainya siapa ya? Partainya Gerindra aja sama Masyumi atau sama umat ya, ya nggak tahu lah. Alhamdulillah. Komen ya, ojo lali. Komen yang baik, sebab kalau ada komen-komen yang selalu saya delete, orang-orang itu juga tuh. Temennya Dokter Begundal Ade Armando, temennya Bujanda
nyangkut ya di Pesantren Jolali channel. Saya hapus ya, kasihan yang untuk yang lain ya, bahasanya itu kurang baik gitu loh. Ya, saya bahasanya juga nggak baik, tapi nggak ya begitu diatur lah, jangan terlalu, kalau ngasih komentar jangan terlalu kampungan dulu, bahasanya diatur, dipilih gitu kan, diketik kan bisa dipikir ya, pantas nggak nih gitu. Semua komen saya baca ya, tapi nggak semua saya jawab, dan memang nggak saya jawab, tapi saya baca dari awal sampai akhir setiap perkembangan, karena ada news ya, komentar yang paling baru saya pencet lagi paling baru. Makasih. Kalau cocok di share, like, and subscribe ya. Kalau nggak cocok video ini ya mau soleh lah, di subscribe juga, di like juga, di share juga. Ya hidup sekali ya Rob, Engkau lah pelindung kami di dunia, dan Engkau lah pelindung kami di alam akhirat yang penuh bahaya dan tidak bertepi. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sobron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Lahir batin, mohon maaf lahir batin ya. Speakernya di sini. Lihat tanah nih, aku jalan dari sini berapa menit.